Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, terkait dengan promosi besar-besaran Yusuf Mansur mau comeback. Dia akan gerakkan lagi segala potensi yang dia miliki agar bisa tampil di tengah-tengah jamaah supaya dapat mengumpulkan uang dengan mudah. Lalu sikap kita bagaimana? Sebagian dari jemaah kita itu bilang ya mudah-mudahan aja dia udah baik. Atau ada yang paling ringan, ya udahlah kembalikan aja duit yang lama gitu. Ini adalah salah satu bentuk respon masyarakat kita yang menyebabkan kenapa kolonialisme Belanda atau penjajah Belanda itu lama sekali di sini. Kalau tidak ada kekuatan dari generasi Soekarno-Hatta, itu Belanda tuh nggak mungkin bisa digulung. Kenapa? Penerimaan masyarakatnya seperti itu. Kalau kita kembali kepada dasar-dasar hukum, di dalam agama kita itu ada prinsip yang sangat tegas. Bunyinya begini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai akan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam hadis lain juga kita temukan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik, dan dia tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dari pekerjaan yang baik. Dari sini berkembang kaedah-kaedah berikutnya. Yang pasti baik itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah itu, itulah yang baik. Karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menetapkan atau memberikan ini sebagai pondasi awal untuk mengharungi samudra Islam yang luas. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, itulah kebaikan. Selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad, belum tentu. Nah sekarang kebaikan itu menjadi pijakan yang amat penting. Kebaikan dan kebenaran. Di mana kebaikan itu berada, itulah yang akan diikuti. Di mana kebenaran itu berada, itulah yang akan diikuti. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang, tapi kita terpengaruh kepada nilai. Nilai adalah pegangan kita. Yusuf Mansur selama ini kan telah terkenal ya dengan sepak terjangnya yang tipu-tipu gitu. Kalau ada orang yang masih meragukan bahwa dia tidak menipu, ini dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Apa yang dilakukannya di masa lalu itu sudah terbukti. Jadi penampilan di depan tidak boleh membuat seseorang atau kita menjadi terpedaya. Karena banyak sekali di negeri ini yang Yusuf Mansur juga tahu gitu. Dia tahu Yusuf Mansur itu nimpe duit jamaah itu kalau diproses secara hukum, hukumnya lama. Dia tilap uang kotak masjid misalnya nih. Terbukti sekalipun memprosesnya lama. Apalagi nanti ada embel-embel agama. Oh dia tahu sekali dia di situ. Karena itu bagi dia ya sikat aja lah uang jemaah ini gitu. Karena wilayahnya di sana tuh bukan wilayah dosa atau berpahala. Wilayah yang dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur ini secara hukum negara bisa lolos apa enggak gitu. Karena bagi dia ya ngambil duit orang nggak masalah itu. Selama di hukum itu tidak bisa dibuktikan. Ya kan? Karena itu dia teriak-teriak aja. Ngapain ente ke pengadilan? Kalau butuh duit datang ke rumah aneh. Datang orang rumah dia kabur itu. Terus dia akan bilang nanti, kalau ente merasa benar tuntut di pengadilan. Pengadilan itu panjang. Dan itu tidak hanya terjadi pada Yusuf Mansur. Tapi Yusuf Mansur berkaca atau melihat kiri kanan yang kejahatannya itu juga nggak kalah dahsyat. Dan nggak diapa-apain oleh hukum di negeri ini. Siapa misalnya? Itu yang
yang Mahfud MD ribut, itu pengacara Alvin Lim juga ribut, yaitu koperasi masyarakat ya yang bernama Indosuria. Itu bertahun-tahun lolos saja itu. Berapa dia mengemplang duit masyarakat gitu. Dari berita-berita yang beredar di medsos maupun di surat kabar, dia membawa lari uang masyarakat itu lebih dari 100 triliun rupiah. Kalau penampilannya yakin kita, gedungnya di Tamrin tuh mentereng banget, bagus. Kemudian usaha-usaha lainnya banyak gitu. Tetapi ya begitu uang masyarakat terkumpul, dia gulung dan dia bawa lari. Nggak ada tuh, baru kemarin-kemarin ini dia sendiri baru yang kena. Tapi istrinya nggak kena, anak-anaknya nggak dikenain, padahal mereka tuh ikut menikmati. Nah ini diketahui oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur juga tahu, ini uang masjid, uang investasi, sikat aja sama dia. Disikat aja nanti. Nanti setelah dia sikat, dia bangun misalnya 200 warung steak and shake. Gitu. Itu ada kiai-kiai nanti yang imannya lemah lah ya. Kiai ini dalam tanda kutip nih, otaknya sama juga sama Yusuf Mansur, cuma nggak punya kapasitas gitu. Sedekahin mah dia, kasih 25 juta, ya diam sudah. Karena saya dengan Dasko Arif berpengalaman soal ini, bisa ngomong gitu. Jadi dia niatnya mau comeback, mau cerita rumah tahfiz, itu hanya umpan. Percaya saya ada umpan itu. Tujuan sesungguhnya apa? Menggulung duit. Begitu duit digulung nanti dia kabur. Nah, kita bukan suuzon, bukan memfitnah gitu, tapi itu kelakuannya sudah begitu. Dan tuh nggak ada yang dia pertanggungjawabkan. Kalau disuruh bertobat dia ngeledek itu. Aneh udah tobat. Tobatnya apa? Bacaan salawat 1000 kali. Salawat 1000 kali tobat katanya. Mana ada salawat tuh ucapan tobat. Tobat itu berhenti dan membalikan milik orang. Nanti dia cerita ngawur-ngawuran lagi. Apa ngawurnya? Ya udah kita umrah aja gitu. Dan kalau dibuka filenya, Indosuria dengan Yusuf Mansur ada kolerasinya. Dan Yusuf Mansur sih kan ngaku dia. Tapi kita kan bukan aparat hukum, nggak tahu, nggak diusut itu. Jadi persoalan hukum di negeri ini menguntungkan, dalam tanda kutip, pencuri itu beruntung. Orang-orang yang ikhlas di masjid-masjid, jamaah, itu jadi buntung. Itu dikorbankan gitu. Dan itu biasa dari dulu. Ini sebagai perbandingan nih, lihat aja nanti nih. Sekarang kan ada judi online nih. Judi online. Kalau di media kita lihat omsetnya kan hampir 900 triliun setahun. Pasti yang ditangkap nanti nih, itu cere-cerenya, ini penjaga komputernya, kemudian pengawal situsnya, itu doang. Bos-bosnya ditangkap nggak? Enggak. Boleh lihat nanti nggak ada yang ditangkap. Tapi kalau anak kecil-kecil tangkap semua itu. Yang di departemen apa itu? Komdigi. Ya kan? Yang menteri sekarang Mutia Hafid. Ya, di Kementerian Digital dan Informasi. Mana ada? Dibiarkan keadaan itu melambung-lambung ya, sebulan 2 bulan, tahu-tahu nanti dimunculkan Yusuf Mansur. Tema ada beda, fokus sudah terpecah gitu. Dia nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi kalau begitu hukum kita pro kepada pencuri. Kalau secara kasat mata atau orang bodoh, iya. Sama nanti kita bahas nanti pajak nanti nih. Pajak kita itu juga begitu. Pajak tuh yang serius bayar pajaknya orang miskin. Orang menengah kayak nggak ada nanti. Bagaimana cara mereka lepas dari jeratan pajak gitu. Tapi orang miskin, waduh, pegawai misalnya nih, nggak ada cerita. Nah Yusuf Mansur cerita mau comeback kepada masyarakat, itu bukan untuk memperbaiki masyarakat. Bapak ibu miskin kata dia mampu sajalah.
Dia mau mengambil apa yang bisa dia ambil. Gitu. Lalu dia bangun nanti warung steak and shake. Ini karunia Allah. Karena itu kita beragama perlu bertambah kecerdasan kita. Kalau enggak ya jadi santapan terus lah. Datang Mansur, datang lagi anaknya. Dia bohong itu ya makanan dia tiap hari. Ya kan? Walaupun masalah Presiden Prabowo teriak gitu ya. Ustadz-ustadz harus menjadi penjaga moral dalam kejujuran gitu. Tapi Mansur mah gue pikirin, bilang gitu doang dia. Dia tetap dengan agendanya. Bagaimana menilap kalau bisa duit masyarakat ini. Begitu duit terkumpul, ya sebelum duit terkumpul bahasa macam-macam lah, bahasa sedekah, ya kan? Bahasanya tabung tanah, ini terbukti kan? Tapi nanti begitu udah terkumpul, terkumpul, dia kabur sudah. Kabur dia. Dan tangan-tangan hukum tidak mampu dan tidak akan bisa menjangkau dia. Karena tangan-tangan hukum kita memang tidak digunakan untuk menjangkau orang-orang kaya. Ya kan? Aparat, adalah oknum-oknumnya gitu. Pasti nanti seperti kita minta tolong itu seperti masuk ke kawah mafia gitu. Nggak tahu bagaimana caranya. Itulah yang terjadi sehingga lama-lama masyarakat kita menjadi frustasi. Dan ini tentu bukan cerita baru ya. Kalau kita balik ke belakang sejarah munculnya Ratu Adil misalnya dalam sejarah kita, itu kan kisah masyarakat kecil yang tidak tahu lagi dia harus mengadu kemana. Akhirnya muncullah mitos seorang ratu yang sangat adil. Kalau faktanya belum ada juga gitu. Jadi kita tuh hati-hati kalau kita masih percaya gitu. Ada orang percayalah, dia akan kena itu. Karena ya Mansur tentu tidak sendiri ya. Di sekitar dia tuh banyak juga bangsat-bangsat. Sebut aja lah bangsat, nggak apa-apa. Banyak juga nanti apa promosinya. Termasuk yang jadi bangsat itu nanti ya ada oknum lah ya. Oknum dari imam masjid atau pengurus masjid. Dia berkolaborasi nanti nih. Gitu dia. Jadi karena itu cerita dia mau comeback itu kita harus kembali kepada hadis ya. Allah itu suka dengan yang baik. Itu ayat itu. Kemudian ya hadis ya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi mari kita hindari upaya-upaya mengajak kita ke arah yang tidak baik. Walaupun di hati Mansur itu sudah terbayang bagaimana menambah usaha-usaha real ini dengan cerita-cerita sedekah bohongan. Dia menambah usaha warung steak and shake-nya dan usaha-usaha lainnya dari uang yang ada di kantong-kantong atau di dompet-dompet para jemaah yang sudah dia pengaruhi seolah-olah dialah pemegang kunci surga. Mari kita terus menambah kecerdasan kita agar kita tidak terkena tipu oleh oknum yang berjubah atau berbaju ustadz. Yang ceritanya cerita dunia, mengajak orang untuk kaya padahal tidak pernah ada wujudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.